Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Berkenaan dengan puasa atau disebut Ramadan, kita lebih mengenalnya puasa. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan puasa ini bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad, tetapi Allah mewajibkan juga kepada umat-umat sebelumnya, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjadi tujuan daripada puasa, di mana di akhir ayat disebutkan la'allakum tattaqun. Berarti Allah mengharapkan dengan puasa kita, dengan ibadah yang kita lakukan di bulan puasa, maka harapannya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Adapun takwa yang sebenarnya, takwa yang dimaksud bukan hanya sebatas perkataan, bukan hanya sebatas ucapan semata. Untuk itu perlu kita buktikan ketakwaan yang sebagaimana yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini. Berkenaan dengan puasa, maka buah daripada ketakwaan di dalam berpuasa, implementasi daripada puasa tentunya tidak hanya sekadar menahan lapar dan haus semata. Bukan berarti menjalankan ibadah puasa dengan menahan lapar dan haus tidak mendapatkan manfaat, tetapi ini baru sebatas fisik semata. Yang diharapkan bukan hanya fisik kita, tetapi hati kita, jiwa kita, spiritualitas kita semakin meningkat dengan melaksanakan ibadah puasa ini. Untuk itu Nabi wanti-wanti melalui sabdanya, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak meninggalkan perkataan buruk, perkataan dusta, dan perbuatan-perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa fisik, dalam artian puasa menahan lapar dan haus dari semenjak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, ini bukan yang dimaksud, tetapi yang dimaksud adalah puasa
secara utuh, baik lahir maupun batinnya, dengan tidak menyakiti orang, dengan tidak melukai hati orang. Ini menunjukkan bahwa kerjaan puasa kita bukan hanya sekedar fisik, tetapi kita menjaga lisan, menjaga hati untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dusta, perbuatan-perbuatan buruk, dan perbuatan sia-sia lainnya. Sabda Nabi juga menjadi warning bagi kita, karena Nabi bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal 'athas." Beliau bersabda bahwa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak menghasilkan apapun, hanya menghasilkan lapar dan dahaga semata. Tentunya ini bukan yang kita harapkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita menjadi hamba-hamba yang sempurna, menjadi hamba-hamba yang takwa, dan juga menjadi hamba-hamba yang mampu bersyukur. Dengan demikian, puasa ini ada beberapa fungsi, sebagaimana ayat dan hadis yang tadi disampaikan. Ada setidaknya 3 fungsi yang bisa kita rasakan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, fungsi puasa sebagai dinamisator. Fungsi ini berarti bahwa kita secara umum dinamis, selalu mengejar apa yang lebih baik dari sebelumnya, baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Dengan fungsi ini kita memacu dan memicu di dalam bulan puasa ini untuk lebih banyak memperbaiki amal ibadah kita. Fungsi yang kedua adalah fungsi fasilitator. Bulan puasa memberikan fasilitas kepada kita dengan berbagai ibadah yang bisa kita lakukan. Sebagaimana juga tertuang di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita berlomba-lomba mencari kebaikan, berbuat baik, beramal soleh, supaya kita mendapatkan pahala yang berlipat di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan memberikan fasilitas kepada kita, memberikan nuansa yang berbeda dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan yang terakhir, fungsi daripada puasa adalah sebagai stabilisator. Dengan berpuasa, kita mampu menahan emosi, kita mampu menahan amarah, kita mampu menahan syahwat, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang buruk kita tekan, dan kita lebih memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.